Di sini yang sudah mendaftar untuk seminar arsitektur ini. Jadi hari ini akan ada presentasi karya paper terbaik dari mata kuliah AR 4151 tahun ajaran 2019-2020. Untuk itu, sebelum presentasi paper terbaik, ada baiknya untuk mendengarkan pendahuluan dulu sepertinya ya. Bisa mulai mungkin dari Bapak Agus Eko Madyo. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Buat Anifa, saya nyalakan. Oke, terima kasih Anifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih buat para mahasiswa yang sudah bergabung. Hanifa, selain saya nanti dicek lagi ya, sepertinya ada Bu Dewi Larasati yang juga sudah bergabung. Nanti ini setelah saya, beliau juga bisa diminta untuk pengantar. Sebetulnya buat para mahasiswa dan mudah-mudahan ada beberapa yang juga dari luar ITB yang sudah bergabung di live streaming YouTube. Ini adalah tradisi yang sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya, di mana ada presentasi dari tugas-tugas terbaik tahun sebelumnya untuk memberikan motivasi pada adik-adiknya. Nah, ini sesuai dengan paradigma kurikulum ITB 2013, yaitu adalah benchmarking ya. Jadi sebenarnya belajar untuk meningkatkan kualitas belajar itu simpel adalah ya berikan acuan atau benchmark dari tugas terbaik pada tahun sebelumnya, lalu tahun ini bikin tugas yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi mungkin buat para mahasiswa AR 4151 setelah mendengarkan materi presentasi ini, dan mungkin nanti Anda bisa mendapatkan papernya ya, karena luaran seminar adalah paper ya, bukan hanya presentasi. Jadi bisa dikoordinir oleh ketua kelas masing-masing gitu untuk mengakses papernya Kak Vanessa dan kawan-kawan, Kak Ilham dan kawan-kawan, Kak Rosa dan kawan-kawan, serta Kak Bella Javier dan kawan-kawan nanti. Itu tugas kalian cuma satu ya, bikin paper yang lebih baik dari kakak-kakak kelas Anda. Kalau paper Anda sama dengan kakak-kakak kelas Anda, berarti seluruh ITB merugi ya, karena selalu yang baik itu yang sesuatu yang tidak merugi untung itu jika hari ini itu lebih baik dari kemarin gitu ya. Hari ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Semudah itu, sesimpel itu sebetulnya message dari webinar ini. Dan buat teman-teman yang sudah presentasi, ada Heidi, ada Mape, ada Vanessa, ada Arkan, ada Ilham, dan lain-lain. Terima kasih sudah ingin berbagi. Dan mungkin setelah ini saya akan live dari Zoom dan akan mengikuti kalian lewat aplikasi YouTube ya. Kita lihat berapa sih, buat para peserta mohon juga lihat di YouTube dan berikan like Anda ya, dan komen di situ supaya channel YouTube-nya program studi arsitektur ramai oleh kegiatan belajar mengajar. Anifa, itu pengantar dari saya. Saatnya saya Tuturi Handayani. Mungkin saya izin live dan mengikuti Anda dari belakang, Tuturi Handayani lewat saluran YouTube di channel Arsitektur ITB. Terima kasih Anifa, selamat berseminar. Terima kasih Pak Agus. Untuk berikutnya, mungkin dari Ibu Dewi Larasati ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Waduh, saya ya. Maaf nih, kamera laptop saya ada masalah.
Ya nggak Jadi apa-apa, Bu. saya on. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta seminar arsitektur AR4151 yang akan berseminar hari ini nanti akan sudah disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu yang lain bahwa uh, kita akan melihat bagaimana yang sudah dilaksanakan seminar yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu, hasil seminar yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu, mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajaran yang baik dan memudahkan kita untuk menjalani semester ini ya, sisa setengah semester dengan lebih mudah begitu, karena saya yakin kesulitan kita luar biasa dalam kondisi pandemi, dan saya juga merasakan dan saya juga yakin bahwa seluruh peserta juga lebih berat daripada semester-semester yang biasanya, dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu cara ya bagi kita untuk memudahkan kita untuk berpikir lebih terstruktur mungkin dalam melaksanakan proses semi penelitian dalam menyusun sebuah makalah dalam kuliah seminar ini, dan juga memudahkan kita barangkali memiliki akses untuk bertanya barangkali ya informasi kepada kakak-kakak yang telah terlebih dahulu menjalankan perkuliahan seminar ini. Itu barangkali selamat berseminar, mudah-mudahan lancar dan sukses sampai dengan berakhir hari ini ya. Saya kembalikan lagi, silakan Anifa. Oh, iya, terima kasih untuk Ibu Dewi Larasati. Untuk berikutnya, nanti presentasi seminar ini akan diwakili oleh satu paper per subkelas, dengan subkelas pertama yaitu perancangan arsitektur dengan judul paper Pengaruh Gaya Hidup Milenial Terhadap Desain Arsitektur Kafe, dengan penulis Vanessa Susanto, M. Arif Mape Amir, dan M. Arkan Haki, dengan pembimbing Bapak Agus S. Ekomadio. Lalu dari subkelas kedua, yaitu dari subkelas Teknologi Bangunan, dengan judul tulisan Optimasi Desain Ruang Studio Berdasarkan Kenyamanan Termal dan Visual, dengan penulis Bella Febrilia, Heidi Aisyah, dan Nabila Fairuza, di bawah bimbingan Ibu Dewi Larasati. Yang ketiga kemudian ada karya tulis subkelas Sejarah, Teori, dan Kritik Arsitektur dengan judul paper Kajian Ruang Kreatif dalam Bangunan Perbelanjaan dengan Kaplan dan Kaplan Preference Model, dengan penulis Alivia Rosa, Muhammad Yusuf, dan Dinda Tiara, di bawah bimbingan Ibu Indah Widyastuti. Dan untuk yang terakhir dari subkelas Perumahan dan Permukiman dengan judul paper Evaluasi Ubin Pemandu Orientasi dan Mobilitas Tunanetra dengan metode Transect Walk di Jalan IRH Juanda, Kota Bandung, dengan penulis Muhammad Ilham Akbar, Hafiar Daniswara, dan Muhammad Ilham Adisti. Dengan bimbingan Bapak Budi untuk itu sepertinya sebaiknya kita langsung mulai saja ya sepertinya. Bisa dimulai dari subkelas perancangan arsitektur. Kepada pembicaranya saya persilahkan. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian dan para peserta seminar. Perkenalkan, saya Vanessa Susanto. Lalu ada teman saya, Arif Mape dan Arkan Haki. Di sini akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Milenial Terhadap Desain Arsitektur Kafe. Untuk host, tolong bisa setting share screen nggak ya? Mungkin yang bakal nge-share screen buat hostnya dijadiin co-host dulu, biar nanti nggak ada masalah lagi buat share screen-nya. Apakah sudah jelas terlihat di sini? Ya, kelihatan, Van. Oke.
Untuk publikasi paper kami sudah mensubmisi paper kami ke jurnal Vitruvian yang terbit pada Februari 2020 kemarin, dan ini adalah bukti dari hasil publikasi kami. Oke, baik, kita mulai. Dari latar belakang kami, kenapa memilih topik atau mengambil tema tentang kafe dan arsitekturnya, dikarenakan kami melihat bahwa gaya hidup utamanya generasi milenial saat ini yang dipenuhi oleh para pelajar dan juga para pekerja menuntut perubahan, baik dari perubahan gaya hidup, perubahan fisik lingkungan, dan lain sebagainya, yang salah satu dampaknya itu adalah pada arsitektur kafe. Next. Nah, berangkat dari situ, kami melihat bahwa perkembangan berbagai jenis kafe di sekitar kita mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Fenomena ini dapat dilihat dengan banyaknya keberadaan kafe yang menjamur di sepanjang jalan, entah itu di kota manapun. Nah, kemudian dari situlah bahwa arsitektur merupakan salah satu hal penting dalam merespon keberadaan kafe, utamanya terhadap generasi milenial. Sehingga arsitektur pada kafe menjadi penting untuk merespon budaya nongkrong, di mana budaya ini merupakan salah satu, bisa dibilang sudah hal wajib lah bagi kaum milenial saat ini. Sehingga beberapa hal seperti suasana kafe, tekstur, pencahayaan, warna, dan lain-lain menjadi beberapa pertimbangan penting dalam merancang sebuah kafe demi menarik generasi milenial tersebut. Oke, next. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, kita menyimpulkan ada 3 poin besar mengenai kajian teori. Yang pertama terkait generasi milenial, di mana generasi ini tumbuh pada era perkembangan teknologi, yang lahir rentang tahun 1980 hingga 2000-an. Kemudian yang kedua, kafe dan kaitannya dengan generasi milenial, di mana secara garis besar dijelaskan kafe adalah tempat yang menyajikan konsep-konsep pemikiran dan mencerminkan kehidupan praktis baik waktu dan tempat serta kekhasan individual. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang memengaruhi pemilihan kafe. Menurut Firmansyah dan kawan-kawan yang kita ambil sebagai rujukan dalam penulisan jurnal ini, sedikitnya terdapat 9 kriteria yang menjadi pertimbangan utama generasi milenial dalam memilih kafe, yaitu kenyamanan ruang, kualitas pelayanan, keterjangkauan, ragam menu, fasilitas lengkap, keunikan, pengaruh teman, cerminan status sosial, dan produk yang inovatif. Kemudian untuk metode penelitian, jenis penelitian yang kami pilih ini menggunakan metode kuantitatif dan observasi, di mana data-data diambil dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada 7 responden yang merupakan generasi milenial sebagai konsumen di masing-masing lokasi dari 8 kafe yang terpilih, khususnya di Kota Bandung, yaitu It Boss Dago, Lokasi, Sansko, Sejiwa Coffee, PP Please, kemudian Kapulaga, Durmetria, dan Wiki Coffee. Nah, setelah mengambil data-data dari beberapa kafe di atas, terpilihlah 3 kafe dengan jumlah poin tertinggi untuk dipilih serta dikaji lebih mendalam terkait desain arsitektur setiap kafe tersebut. Next. Nah, kemudian metode pengumpulan datanya kita melakukan dengan cara kuesioner pada kafe yang dipilih dengan metode random sampling, memberikan beberapa pemilihan berdasarkan literatur yang ada dengan memberikan poin dari skala 1 hingga skala 4. Selanjutnya. Nah, untuk teknik analisis datanya,
kita melakukan perbandingan langsung antara keunggulan serta konsekuensi yang diterapkan pada setiap kafe. Baik itu dari zonasi dan layout ruangan, pencahayaan ruangan, warna, serta tekstur material yang digunakan. Nah, silahkan kepada Vanessa untuk melanjutkan. Dalam analisis dan pembahasan data hasil kuesioner dari Open Cafe, pada slide ini dapat dilihat Itbus Dago dan lokasi sangat mendominasi dalam kuesioner yang didapat. Itbus Dago dan lokasi banyak mendapatkan poin 3 dan poin 4. Di sisi lain, Sejiwa Cafe dan Please Cafe tak banyak yang mendapat nilai 3 dan 4. Dan selanjutnya terdapat Wiki Cafe dan Sansco yang mendominasi poin 3 dan 4. Dan sebaliknya Kapulagen dan Gourmetria yang cukup seimbang mendapat poin. Ya, jadi tadi setelah disebutkan hasil yang kami dapatkan dari responden untuk ke-8 kafe tersebut, dan berikut ini juga adalah hasil dokumentasi kami dalam mengunjungi kafe-kafe tersebut. Dan berdasarkan hasil pengolahan data dari 8 kafe ini, terdapat 3 kafe yang dengan nilai tertinggi, yaitu Itbus Dago, lokasi Coffee and Space, dan Sansco Space, yang akan dianalisis dengan metode observasi terkait keunggulannya dan kaitan per aspek pada desain di setiap kafe. Untuk yang pertama, ada Itbus Dago. Jadi bisa dilihat dari hasil data yang kami ambil, Itbus Dago memperoleh rata-rata tertinggi pada aspek comfortable place dan unique menus dengan poin 3,3 dari 4. Sedangkan untuk aspek innovative products hanya mendapatkan skor 2,6. Dari segi persentase pemilih, dapat diamati bahwa 57% responden memberikan skor tertinggi perihal keunikan menu yang ditawarkan di kafe, dan 71% responden memberikan skor 3 untuk aspek kenyamanan ruang, dengan sisanya memberi skor 4. Lalu untuk berikutnya, ini ada lokasi Coffee and Space. Kalau untuk kelengkapan berikutnya, ini ada lokasi Coffee and Space. Jadi untuk kafe ini bisa dilihat mendapatkan rata-rata paling tingginya itu pada aspek kenyamanan ruang dan cerminan status sosial, yang masing-masing mengantongi skor 3,7 dan 3,6. Kontras dengan kedua aspek yang disebutkan, justru keterjangkauan alias daya beli yang ditawarkan hanya mendapatkan skor 2,3. Untuk data dari responden, 71% setuju dan memberikan poin tertinggi terkait kenyamanan dan status sosial dari kafe ini, tetapi mayoritas responden hanya memberikan maksimum poin 3 pada aspek keterjangkauan, dengan 57% memberikan skor pada rentang 1-2 poin saja. Lalu ini adalah hasil dari dokumentasi kami dari lokasi. Jadi dengan adanya kelengkapan fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan, konsekuensi yang dimunculkan itu terlihat dari aspek daya beli pengunjung. Karena untuk menyediakan berbagai fasilitas dan kenyamanan ini, dapat dilihat bahwa pemilik kafe melakukan kompromi dengan cara menaikkan harga makanan dan minuman. Sehingga sebenarnya untuk melakukan kafe ini, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Namun bagi para mahasiswa dan konsumen, hal itu sebanding dengan kenyamanan yang ditawarkan. Lalu berikutnya ada Sansco Space. Untuk aspek kenyamanan ruang, posisi tertinggi itu di posisi tertinggi Sansco, perolehannya adalah 3,4, dan pencapaian ini juga disamai dengan kelengkapan fasilitas dan faktor rekomendasi teman yang hanya berselisih 0,1 poin. Sayangnya ini tidak diimbangi dengan variasi produk yang hanya memperoleh 2,3 poin. Kalau untuk dari segi persentase, 57% responden setuju untuk memberikan angka tertinggi pada kenyamanan yang ditawarkan, sedangkan untuk variasi produk yang cukup beragam, 43% responden hanya memberikan skor 2 poin saja. Lalu untuk Sansco Space ini sendiri adalah salah satu kafe yang baru buka di tahun 2019 dan langsung mendapat banyak perhatian dari para mahasiswa maupun pengunjung, karena konsep yang ditawarkan ini terfokus
ada zonasi kafe yang sangat mencukupi kebutuhan ruang bagi para mahasiswa. Layoutnya cukup sederhana dan minimalis, namun mampu mencukupi kebutuhan para pengunjung dengan tekstur beton expose dan warna kayu yang menciptakan kesan minimalis modern dalam bangunan. Sayangnya, variasi produk yang ditawarkan cukup sempit, berimbas pada kurang diperhatikannya keragaman produk yang dijual. Kesimpulannya, dalam mendirikan sebuah kafe yang memiliki sasaran untuk generasi milenial saat ini, aspek comfortable place merupakan aspek yang paling utama bagi generasi milenial untuk dikunjungi. Aspek lainnya juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam membuat kafe tersebut menjadi menarik. Namun, dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, pasti akan ada konsekuensi terkait salah satu aspek akibat dari keunggulan yang dimunculkan. Sebagai wadah bagi mereka yang dirasakan lebih bebas sesuai dengan karakter generasi milenial yang lebih fleksibel. Kafe juga mengikuti tren yang sedang ada guna generasi milenial karena mereka sangat mudah terbawa arus sebagai bentuk untuk cara untuk mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasi diri menjadi hal yang diperhatikan kafe. Di sisi lain, arsitektur juga menjadi hal penting dari sebuah kafe sebagai faktor yang mempengaruhi generasi milenial untuk datang ke tempat tersebut. Unsur-unsur arsitektur seperti pencahayaan, material, warna, furnitur, dan lain-lain membangun suasana kafe menjadi nyaman dan unik terhadap kafe lainnya. Pada akhirnya, setiap kafe memiliki caranya sendiri untuk mengolah arsitektur guna menarik perhatian konsumen, dalam hal ini generasi milenial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih untuk Kak Vanessa dan teman-teman. Untuk dari karya tulis Kak Vanessa, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke, mungkin sambil menunggu saya mau sedikit. Itu ada Barkah yang bertanya, itu coba di chat. Oh iya. Mungkin karena mungkin saya bacakan saja pertanyaannya. Jadi menarik untuk pengaruh gaya hidup milenial terhadap desain arsitektur kafe ini. Saya ingin bertanya kebetulan untuk suara saya apakah terdengar? Ya, terdengar. Oke. Jadi untuk kafenya sendiri, mengapa dipilihnya itu kafe-kafe yang tadi disebutkan sebagai perwakilan dari desain arsitektur kafe yang mempengaruhi gaya hidup milenial? Apakah ada faktor tertentu atau alasan tertentu dari latar belakang kenapa dipilihnya kafe-kafe tersebut? Nah, terus untuk pertanyaan kedua, tadi itu sempat disebutkan bagaimana cara penelitiannya itu metodenya melalui kuesioner kan. Dan itu ada penilaiannya itu skala 1-4. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk tiap skala 1-4 itu apakah subjektif dari penilai atau di tiap-tiap kriteria dan tiap skalanya itu tuh ada alasan, misalkan untuk nilai 1 di kriteria A itu tuh bila memenuhi hal-hal apa saja dan lain-lain, atau benar-benar subjektif dari responden saja. Itu sih 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin dicoba dijawab dulu kali ya, Kak, ya? Oke. Untuk Arif Mape, apakah ada yang mau dijawab? Aku yang kedua aja deh. Oke. Pertanyaan yang kedua. Jadi alasan kami memilih 8 kafe ini kurang lebih itu karena kami melihatnya dari segi apakah kafe ini sering diobrolin atau diperbincangkan dengan sesama teman-teman di mahasiswa yang kayak pengen nongkrong di kafe untuk ngerjain tugas. Jadi kayak dari situ kita kurang lebih bisa tahu mereka kafe-kafe yang populer ini di mana saja, lalu kami memutuskan untuk memilih ke-8 kafe tersebut sebagai studi awal kami dalam menentukan 3 kafe yang nanti akan dikerucutkan pada paper kami ini. Berikut, kami memiliki kuesioner sebar ini, bisa saya share sebentar lagi.
Ya mungkin untuk pertanyaan kedua, skala 1 sampai 4, adakah faktor tertentu untuk nilai 1 dari setiap kriterianya? Nah, sebenarnya itu secara tidak langsung, kenapa kami memilih poin 1 sampai 4, dikarenakan ketika kita memilih penilaian dengan jumlah ganjil, misal 1 sampai 5, kami berusaha menghindari adanya penilaian yang bisa dibilang si pemberi nilai memberikan nilai aman, misal berupa nilai 3 jika kita menggunakan skala 5. Kemudian untuk penilaian tersebut di kuesioner juga kita memberikan penjelasan seperti yang diperlihatkan oleh Vanessa. Jadi kita tidak sekedar meminta poin dari misal A, B, C, D, dan selanjutnya, namun kita juga memberikan sedikit informasi bahwa penilaian ini yang dimaksud adalah seperti ini, sehingga kepada responden dapat memberikan nilai 1, 2, 3, atau 4 terhadap penilaian tersebut, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Apakah menjawab? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan itu tuh, seperti misalkan untuk jarak kampus ke kafe kan itu ada pilihannya 100 meter, 100 sampai 200 meter, dan lain-lain. Nah, itu tuh dasar dari pemilihan opsi-opsi tersebut tuh apa ya? Terus untuk kayak friends recommendation, ada skala 1 sampai 4, itu tuh apakah emang dari literaturnya itu memang menggunakan skala seperti LEED arsitektur hijau yang di mana emang penilaian yang menggunakan angka, atau Boleh kami jawab? Oh iya, boleh. Tadi suaranya terputus soalnya. Jadi kalau sebenarnya untuk data yang dari jarak dan pengeluaran itu hanya sebagai informasi tambahan saja, karena kami juga ingin melihat apakah mereka tertarik untuk mengunjungi kafe dalam radius dekatkah atau radius jauhkah. Ini sebenarnya hanya untuk informasi tambahan saja. Lalu untuk skala memang kami putuskan dari 1 sampai 4 itu dari hasil diskusi dengan kami sebagai tim penulis untuk mengikuti dari literaturnya, karena literaturnya cukup menyebutkan hanya ada 9 aspek ini, tanpa menyebutkan apakah penilaian harus dengan skala angka 1 sampai 100 atau 1 sampai 4. Ini datanya murni untuk perhitungan data kualitatif dan kuantitatif yang akan memperhitungkan dari 8 kafe ini menuju 3 kafe, lalu dari 3 kafe ini kami telusuri apakah hasil penilaiannya itu sesuai dengan visualisasi dan apa yang dirasakan oleh penulis ketika mengunjungi kafe tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pamela Felita, Kak, di grup chat. Saya bacakan ya, Kak. Selamat siang, Kak. Izin bertanya mengenai aspek penilaian. Apakah setiap aspek memiliki bobot yang sama? Atau adakah aspek yang lebih berbobot dari aspek lain? Seperti contohnya aspek kenyamanan ruang memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan bobot variasi menu. Apakah pertimbangan dalam proses pengolahan data, apakah ini dipertimbangkan dalam proses pengolahan data karena metode penelitian bersifat kuantitatif? Untuk dari bobot dari setiap aspek ini, kami anggap sama rata semuanya. Jadi tidak ada yang lebih menonjol atau lebih rendah ininya. Karena pada akhirnya justru ketika kami dari hasil analisis 3 kafe dengan poin tertinggi, justru baru ditemukan kalau ternyata aspek kenyamanan ruang lah yang paling diketekankan oleh para konsumen. Seperti itu. Izin bertanya, Kak. Untuk tadi kan barusan disebutkan, jadi menarik kesimpulan jika aspek kenyamanan ruang ini ditekankan.
Nah, itu maksudnya nanyanya kenapa bisa dibuat kesimpulan kayak gitu, kecuali soalnya ini kan penilaiannya bobot, satu aspek, terus 1, 2, 3, 4 ya Kak, apakah baik, sangat baik. Maksud saya bisa saja seperti ini Kak, misalkan apakah varied products ini yang jadi sebenarnya dia itu yang jadi aspek utama dalam seseorang memilih kafe, tapi karena ini nggak disorting yang mana yang paling tinggi bobotnya, jadi karena emang dia bobot, maksudnya gimana ya, ngerti maksud saya nggak Kak? Jadi kayak anggaplah saya tuh sebenarnya maunya affordable itu yang jadi utama. Cuman karena emang di sana kondisinya jelek di poinnya 2, jadi ditarik kesimpulan itu bukan aspek yang utama, padahal itu lebih berbobot daripada comfortable place gitu Kak. Arif Mape mau dijawab? Ya, Vanessa aja. Jadi kalau dari hasil kami sih sebenarnya kami anggapnya sama rata semua, itu cuma kesimpulan di akhir. Tapi kalau untuk dari yang kayak seperti affordable price seperti itu tidak terlalu dipertimbangkan juga sih. Kalau untuk kayak apakah paling menonjol atau tidaknya seperti itu. Oh ya, terima kasih Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kevin, Kak. Ya, silakan. Selamat siang, saya Kevin M. Oktafarel, izin bertanya. Pada judul Kakak menuliskan pengaruh gaya hidup milenial terhadap rancangan arsitektur kafe, namun saya belum melihat pembahasan mengenai gaya hidup seperti apa yang generasi milenial lakukan. Jadi gaya hidup generasi milenial seperti apa yang mampu mempengaruhi arsitektur pada kafe? Sebenarnya kalau untuk gaya hidup itu sudah kami masukkan di kajian teorinya, tapi tadi mungkin kurang dibahas lebih panjang lagi karena masalah durasi. Tapi kami kami mempertimbangkannya karena generasi milenial saat ini yang paling banyak memengaruhi menjamurnya kafe-kafe di sekitar di kota-kota seperti itu. Makanya kami bawa itu sebagai pertimbangan apakah generasi milenial ini seberapa signifikannya dalam mempengaruhi desain kafe seperti itu. Tambahan dikit, sebenarnya kita sudah memberikan highlight juga di awal bagian pendahuluan bahwa gaya hidup milenial yang dimaksud itu adalah respon terhadap budaya nongkrong yang ada di generasi milenial saat ini. Jadi dari budaya nongkrong itu karena membutuhkan fasilitas, makanya kita menghubungkannya terhadap kehadiran kafe-kafe yang direspon dengan pengaruh gaya arsitektur untuk menghadirkan konsumen itu sendiri, yang mana konsumen yang dimaksud berupa target utamanya adalah kaum generasi milenial. Sebenarnya tadi sudah di-highlight juga sih di bagian pendahuluan mengenai gaya hidupnya. Seperti itu. Baik, sepertinya saya rasa pertanyaannya sudah ya, jika tidak ada yang mau bertanya lagi. Untuk berikutnya, mohon maaf, ini ada kesalahan teknis dari panitia dan di link YouTube-nya. Untuk teman-teman dan presenter dan ibu bapak dosen, mohon maaf, jika bisa nanti setelah ini kita reset room-nya lagi supaya bisa lancar baik di Zoom maupun dari masyarakat umumnya. Gitu bagaimana? Mungkin bisa langsung dipindahkan saja kalau sekarang ini. Langsung diberikan link. Iya. Ya, baik sebentar ya. Nanti linknya akan di-share di subkelas masing-masing ya, sepertinya ya. Oke, baik. Terima kasih. Siap, dari kami, saya dan Vanessa mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga ada manfaatnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vanessa dan
Mape untuk presentasinya.